Perompak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi dulur-dulur perompak RRI di Palembang Dimanapun berada. Senang sekali saya Yohan dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif RRI ini Jadi seperti kita tahu, setiap tanggal 23 Juli bangsa Indonesia itu memperingati Hari Anak Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan, melainkan pengingat bahwa anak-anak hari ini adalah wajah Indonesia pada masa depan. Hari ini kita lebih sering melihat anak-anak duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk menatap layar telepon genggam. Mereka dapat mengakses jutaan informasi hanya dalam hitungan detik. Mereka mengenal kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membuat video pendek, bahkan berdiskusi dengan chatbot. Di satu sisi, perkembangan teknologi ini membuka peluang belajar yang luar biasa. Namun di sisi lain muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah anak-anak kita semakin gemar membaca? Apakah kemampuan berbahasa mereka semakin baik? Apakah mereka semakin santun dalam berkomunikasi? Dan yang lebih penting lagi, apakah karakter mereka ikut tumbuh seiring perkembangan teknologi? Inilah yang akan kita bahas dalam obrolan komunitas pagi ini dengan tema Hari Anak Nasional, menguatkan literasi anak melalui bahasa dan sastra. Telah hadir bersama kita narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Yeni Mastuti MPD ya, selaku Widya Basa Ibu ya. Iya. Izin Ibu, apakah suaranya sudah terdengar Bu? Iya, agak feedback ya. Ya mohon menunggu sebentar ya Ibu ya, kita perbaiki dulu suaranya dari sini. Iya. Ya. Boleh dicek Ibu suaranya mungkin? Ya, Ibu Yeni Mastuti ya. Widya Basa ahli muda dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu ya. 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 Silakan Ibu, mungkin perkenalan dulu Bu buat dulur-dulur kita yang hari ini menyimak obrolan kita Ibu. Kepada RRI atas kesempatan yang diberikan, salam hangat untuk seluruh sahabat RRI dimanapun berada. Selamat memperingati Hari Anak. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kreatif dan berkarakter. Selamat pagi, dulur-dulur sepelembang anget. Mari kita memperingati Hari Anak, walaupun sudah lewat 1 minggu, tanggal 23 tadi ya. Tetapi kita tetap memperingati Hari Anak untuk selanjutnya, untuk masa-masa selanjutnya. Bersama saya Yeni Mastuti dan Ibu Yeni Afrita. Ya, iya, dua Ibu Yeni ya. Ya, dua Yeni, saya Yeni Afrita. Iya. Ibu, ini Hari Anak Nasional kan diperingati 23 Juli, itu sekitar 4 hari yang lalu Bu ya, setiap tahunnya ya. Sebagian orang mungkin menganggap hanya sebagai agenda seremonial. Tapi sebenarnya apakah Hari Anak Nasional ini masih sangat relevan Bu untuk diperingati setiap tahunnya? Ya, pasti yang namanya kita sebagai anak Indonesia ya, walaupun kita orang tua kan anak orang tua kita. Jadi Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni tahunan. Peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana keadaan anak-anak Indonesia hari ini? Pertanyaan ini penting karena masa kanak-kanak merupakan fondasi kehidupan seseorang. Apa yang dipelajari, dilihat, didengar, dan dialami seorang anak pada masa ini akan sangat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak ketika ia dewasa. Anak-anak saat ini hidup pada zaman yang sangat berbeda dibandingkan generasi orang tua mereka.
Mereka adalah generasi digital. Kalau kita dulu kan belum ya. Mereka lahir ketika internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengenal media sosial sejak usia dini, akrab dengan video pendek, bahkan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk belajar. Kemajuan teknologi tentunya membawa banyak manfaat. Anak-anak dapat belajar dari berbagai sumber, namun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat anak sulit memilih mana informasi yang benar dan mana yang keliru. Mereka juga berhadapan dengan risiko perundungan, siber, ujaran kebencian, serta berkurangnya interaksi langsung dengan keluarga dan teman sebaya. Karena itulah Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi kita semua, orang tua, guru, pemerintah, media, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan pembentukan karakter dan budaya literasi. Begitu, Mbak. Iya. Tapi Ibu, tapi kan saat ini ya ada anggapan ini Bu, bahwa anak-anak sekarang tuh lebih akrab dengan gawainya daripada buku. Apakah itu memang kenyataan pahit yang kita hadapi saat ini Bu? Ya, Oh, coba ya begini ya ini Mbak, kalau kita amati ya di sekitar kita memang ada perubahan pola belajar dan pola hiburan anak. Jadi kalau kita perhatikan kita berada di ruang tunggu rumah sakit misalnya Mbak ya, Ya. restoran atau pusat perbelanjaan. Tidak sedikit anak yang menghabiskan waktu dengan menonton video atau melalui telepon genggam mereka, Mbak. Jadi pemandangan anak membawa buku cerita atau novel kini tidak sebanyak 2 atau 3 dekade lalu. Berbagai survei juga menunjukkan bahwa kebiasaan membaca buku secara rutin masih menjadi tantangan di Indonesia ini, Mbak. Jadi di sisi lain penggunaan internet dan media sosial terus meningkat di kalangan anak dan remaja. Namun kita perlu memahami juga bahwa persoalannya bukan sekadar anak tidak suka membaca. Yang berubah adalah cara mereka mengakses informasi. Jadi generasi sekarang terbiasa memperoleh informasi yang cepat, singkat, dan visual. Mereka lebih sering menyimak video berdurasi 1 menit daripada membaca cerita pendek 10 halaman. Kemudian akibatnya jadi kemampuan berkonsentrasi dalam waktu lama dapat berkurang jika tidak dilatih. Padahal membaca bukan hanya soal memperoleh informasi, membaca melatih daya pikir, memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan memahami persoalan, dan menumbuhkan imajinasi. Karena itu tantangan kita bukan mempertentangkan buku dengan teknologi, melainkan menghadirkan pengalaman membaca menarik dan menyenangkan. Oke, baik Ibu. Tapi belakangan ini Bu, banyak juga pelajar yang menggunakan AI itu untuk mengerjakan tugas sekolah. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu lagi membaca buku karena semua jawaban itu bisa diperoleh dari AI. Itu bagaimana pendapat Ibu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, Mbak Yonla. AI adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan mengenai yang patut kita syukuri. Teknologi ini dapat membantu mencari informasi, merangkum bacaan, menerjemahkan bahasa, bahkan memunculkan ide-ide kreatif. Namun, AI ini bukan pengganti kemampuan berpikir, Mbak. Bayangkan jika seorang anak meminta AI menjelaskan isi sebuah novel, lalu langsung menyalin jawabannya tanpa pernah membaca novel tersebut. Ini mungkin sering Pak ya terjadi pada saat kita sedang disuruh memberi resensi. Kadang-kadang kan di sekolah itu kita langsung mengambil di dalam internet ini buat ringkasannya. Nah, akhirnya kita sendiri tidak membaca. Padahal dari novel tersebut banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh. Nah, jadi anak ini mungkin memperoleh nilai yang baik, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk menikmati alur cerita, memahami konflik tokoh, merasakan emosi, dan menarik hikmah dari bacaan. Jadi disinilah perbedaan antara mendapatkan jawaban dengan membangun pemahaman. Literasi sejati bukan hanya mampu menemukan informasi, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi itu secara bijaksana. Karena itu AI sebaiknya menjadi teman belajar, bukan pengganti proses belajar. Anak tetap perlu membaca buku, berdiskusi dengan guru, bertanya kepada orang tua, dan melatih kemampuan berpikir kritis, Mbak. Iya. Ibu,
Iya Ibu, tema kita hari ini juga menghubungkan literasi dengan bahasa dan sastra Bu ya. Tapi mengapa Iya. bahasa justru menjadi titik awal pembentukan karakter anak Bu? Oh, baik, baik Mbak. Ini begini, karena karakter pertama kali tampak melalui bahasa Mbak. Jadi secara seseorang anak berbicara mencerminkan cara ia berpikir dan memperlakukan orang lain. Ketika seorang anak terbiasa mengucapkan tolong, maaf, eh, dan terima kasih, sesungguhnya ia sedang belajar menghargai sesama. Sebaiknya, jika sejak kecil ia terbiasa mendengar ejekan, bentakan, atau kata-kata kasar, maka pola komunikasi itu sangat mungkin ditirunya. Ada ungkapan yang mengatakan, anak tidak selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, tetapi hampir selalu meniru perilaku orang tuanya. Karena itu, pendidikan karakter dimulai dari bahasa yang digunakan setiap hari, di rumah, di sekolah, maupun di ruang digital. Bahasa yang santun melahirkan hubungan yang sehat, sedangkan bahasa yang penuh kebencian dapat menjadi awal dari berbagai bentuk kekerasan termasuk perundungan. Dan itulah sebabnya Balai Bahasa terus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun, sekaligus pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari pembentukan jati diri anak Indonesia. Nah, Iya, begitu. baik Ibu. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari Bu ya, ada satu pemandangan yang hampir selalu kita jumpai nih. Di ruang tunggu rumah sakit, di kendaraan umum, di kafe, bahkan ketika berkumpul bersama keluarga, itu banyak sekali Iya. anak dan remaja yang lebih sibuk menatap layar handphonenya daripada membuka buku. Padahal kalau 20 atau 30 tahun lalu ya Bu ya, kemungkinan ini banyak anak menghabiskan waktu dengan baca komik, baca majalah, cerita rakyat ataupun novel remaja Bu ya. Nah mereka juga Iya. baca engling, benar Ibu, kita bermain di luar Bu ya. Mereka juga itu Iya. bermain bersama teman sebaya, mendengarkan dongeng dari orang tua atau kakek neneknya, bahkan saling berbalas pantun dalam berbagai kesempatan. Nah, apakah fenomena ini berarti minat baca anak Indonesia itu benar-benar menurun atau sebenarnya memang cara mereka belajar yang telah berubah karena mengikuti perkembangan zaman Ibu? Benar-benar. Pertanyaan ini sangat menarik, Mbak. Kita perlu memahami bahwa anak-anak zaman sekarang bukan tidak mau belajar, tetapi mereka belajar dengan cara yang berbeda. Generasi saat ini lahir di tengah dunia digital. Sejak usia dini mereka sudah terbiasa melihat gambar, melihat video singkat, melihat animasi, atau berbagai aplikasi interaktif. Otak mereka menerima rangsangan visual yang sangat cepat. Akibatnya, mereka juga terbiasa memperoleh informasi secara instan. Ketika sebuah video mampu menjelaskan suatu topik hanya dalam waktu 1 menit, nah ini membaca artikel agak sulit ya, agak sulit, lama kan. Jadi membaca artikel sepanjang 5 halaman seringkali terasa berat bagi mereka. Padahal proses membaca memberikan manfaat yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh video. Ketika membaca, anak belajar membangun imajinasi, menyusun makna, menghubungkan informasi, serta melatih konsentrasi dalam waktu yang lebih lama. Oke, jadi sebenarnya bukan buku yang kalah menarik ya, tapi memang ini melainkan pola konsumsi informasi anak yang berubah, seperti itu Bu ya. Ya, betul sekali Mbak. Ya, jadi kita hidup pada era yang sering disebut ekonomi perhatian, attention ekonomi, ya berbagai platform digital dirancang agar berguna bertahan selama mungkin di dalam aplikasi. Jadi video dibuat semakin pendek, semakin menarik, dan terus berganti. Begitu atau video selesai, muncul video berikutnya. Lalu berikutnya lagi, tanpa disadari, anak dapat menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menggeser layar atau kebiasaan ini membuat otak terbiasa menerima rangsangan yang cepat. Sebaiknya membaca buku membutuhkan kesabaran anak, harus mengikuti alur cerita, memahami tokoh, membayangkan latar, dan menyelesaikan bacaan hingga akhir. Karena itu, membaca sesungguhnya merupakan latihan konsentrasi yang sangat penting. Iya, baik Ibu. Tapi ada juga Ibu, orang tua yang mengatakan, anak saya kalau di rumah membaca 15 menit aja udah bosan, tapi kalau main HP bisa buat 3 jam. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Iya, ya. Ya karena setiap aplikasi digital dirancang agar menarik perhatian pengguna. Sama seperti kita, zaman kita ini kan TV ya Mbak, misalnya. Kita kan seperti kalau lihat TV yang namanya telenovela, itu kan zaman kita kan, sedangkan orang tua kita tidak suka. Jadi semakin lama kita hidup, semakin banyak yang canggih. Jadi karena setiap aplikasi digital dirancang agar menarik perhatian pengguna, ada warna yang cerah, ada musik, ada efek suara, ada rekomendasi video yang sesuai dengan minat pengguna. Semua ini membuat otak memperoleh rangsangan terus-menerus. Sementara itu buku bekerja dengan cara yang berbeda Mbak. Buku mengajak pembaca menciptakan gambar di dalam pikiran sendiri. Jadi kita tuh seperti berimajinasi, berhayal. Oh, si Anu sedang berjalan. Maka kita bayangkan si Anu itu sedang berjalan, kelinci ini sedang berjalan ke hutan misalnya. Tetapi kalau lihat video, kita langsung melihat bahwa kelinci ini sedang berjalan di video tersebut. Nah, jadi proses inilah yang melatih kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir mendalam.
Jadi sebenarnya membaca bukan aktivitas yang membosankan. Yang terjadi adalah anak belum terbiasa menikmati proses membaca. Nah, kalau misalnya si anak belum menikmati proses membaca, Bu, ya, apakah kita harus melarang anak tuh menggunakan gawai, Bu, menggunakan handphone seperti itu? Jangan. Jangan ya, Bu? Tidak juga Bu, ini Mbak, sebab kita tidak bisa mengembalikan dunia seperti 20 tahun yang lalu. Gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah mengajarkan keseimbangan. Jadi teknologi bukan musuh yang menjadi masalah atau ketika teknologi mengambil alih seluruh waktu anak. Sehingga tidak ada ruang lagi untuk membaca, bermain di luar rumah, berdiskusi, atau berinteraksi dengan keluarga. Kita perlu mengajarkan bahwa gawai adalah alat, bukan tujuan. Oke, baik Ibu. Tapi kalau kita bicara tentang literasi nih, Bu, masih banyak orang yang menganggap literasi itu hanya kemampuan membaca dan nulis. Apakah benar, Bu, demikian? Sebenarnya literasi itu banyak sekali Mbak. Kalau misalnya kita lihat di dalam penyerahan literasi itu macam-macam. Ada literasi berhitung juga, kan ada juga kemampuan. Banyak sekali literasi itu. Apakah misalnya di pemahaman tentang literasi ini jauh lebih luas jadi. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk akses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijaksana. Misalnya, ketika seorang anak membaca berita di media sosial, ia tidak cukup hanya bisa membaca kalimatnya, ia juga harus mampu bertanya, apakah informasi ini benar? Mungkin bukan untuk anak, untuk kita juga mungkin ya, jangan langsung share-share begitu. Siapa yang menulis? Atau info ini dari mana? Atau di WA misalnya, apakah bisa dipercaya? Apakah sekedar hoax? Lalu apakah sumbernya dapat dipercaya? Kadang-kadang kita tuh langsung share-share saja. Kalau kita orang tua saja begitu, apalagi anaknya kan Mbak ya? Ya, benar. Apakah informasi itu dibagikan? Kira-kira penting tidak dibagikan? Nah, kadang-kadang kita orang tua sendiri memberi contoh yang tidak baik pada anak. Ya bagaimana anak mau mengikuti contoh yang baik kalau kita sendiri orang tuanya atau kakaknya atau tantenya atau omnya memberikan contoh yang tidak baik. Ini ada berita langsung di-share tanpa tahu siapa yang membuatnya, apa tujuannya tadi, apa manfaatnya. Nah, jadi kemampuan seperti inilah yang disebut berpikir kritis. Dan kemampuan itu tumbuh melalui kebiasaan membaca serta berdiskusi. Jadi Mbak, kita sebagai orang tua saja harus memberi pengertian kepada anak. Misalnya, bagaimana kalau kita menerima WA, jangan sampai langsung di-share. Jadi kita orang tua dulu yang memberikan contoh. Jangan sampai nanti dia kebablasan istilahnya itu Mbak. Oke, berarti membaca buku ini sebenarnya melatih kemampuan berpikir yang lebih dalam ya, Bu ya? Benar Mbak. Jadi mari kita bandingkan. Jadi ketika menonton video pendek, informasi datang begitu cepat. Anak cukup melihat dan mendengarkan. Namun ketika membaca novel atau cerita rakyat, anak harus bekerja lebih aktif. Dia membayangkan tokohnya Mbak. Kemudian dia membangun suasana. Dia menebak akhir cerita, yang mencoba memahami alasan mengapa seorang tokoh mengambil keputusan tertentu. Semua proses ini melatih kemampuan berpikir, berempati, sekaligus memecahkan masalah. Karena itulah banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa membaca sastra tidak hanya menambah pengetahuan, Mbak, tetapi juga membentuk karakter, gitu. Mbak. Iya. Jadi, Baik, Bu. Kalau melihat kenyataan sekarang, Bu, apa tantangan terbesar literasi anak Indonesia? Oh ya, kalau menurut saya Mbak ya, tantangan terbesarnya bukan kurangnya buku, bukan pula kurangnya perpustakaan. Jadi buku itu kadang-kadang sekedar alasan saja. Kadang-kadang ada buku digital kan Mbak ya, perpustakaan. Ada juga perpustakaan keliling kan, kalau kita daripada main-main ke mall lebih baik dengan perpustakaan misalnya. Nah, jadi tantangan terbesar itu bukan kurangnya buku, bukan pula kurangnya perpustakaan, melainkan persaingan dengan distraksi digital. Setiap hari anak menerima ratusan bahkan ribuan informasi melalui media sosial. Mereka berpindah dari satu video ke video lain, dari satu game ke game berikutnya. Akibatnya, kemampuan untuk fokus dalam waktu lama semakin berkurang. Nah, disinilah letak membaca buku itu kan kita harus fokus. Membaca buku itu kan Mbak ya, harus kita perhatikan dari awal sampai akhir. Kemudian ya, akibatnya hampir semua keterampilan penting dalam kehidupan, belajar, menulis, meneliti, bahkan bekerja membutuhkan kemampuan berkonsentrasi. Inilah yang tidak didapatkan. Maka membiasakan anak membaca selama 15 atau 20 menit setiap hari sebenarnya sedang melatih kemampuan yang sangat berharga bagi masa depannya. Wah, ini sangat menarik, Bu ya. Artinya literasi ini bukan sekedar soal nilai pelajaran bahasa Indonesia saja, Bu ya, tapi juga berkaitan dengan kemampuan anak menghadapi kehidupan. Ya, benar. betul sekali, Mbak. Jadi literasi adalah bekal hidup. Anak yang memiliki kemampuan literasi yang baik umumnya lebih mudah memahami pelajaran, menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Di era digital seperti sekarang, kemampuan memilih informasi yang benar bahkan menjadi keterampilan hidup yang sama pentingnya dengan membaca itu sendiri. Karena itu, Hari Anak Indonesia mengingatkan kita bahwa membangun budaya membaca bukan hanya tugas sekolah. Rumah adalah perpustakaan pertama bagi anak. Orang tua adalah guru literasi pertama dan masyarakat adalah lingkungan yang menentukan apakah budaya membaca akan tumbuh atau justru menghilang. Oke, baik Ibu. Tapi Ibu ya, ternyata tantangan literasi anak saat ini tuh bukan semata-mata karena mereka tidak suka buku, tapi karena mereka hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Benar, Ya. benar. Lalu bagaimana Bu dengan media sosial? Mengapa komentar yang tampaknya sederhana itu bisa berubah menjadi perundungan? Dan bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini mempengaruhi cara anak belajar, Bu? Tapi ditahan dulu Bu jawabannya. Iya. Karena kita akan jeda dulu sejenak, Bu ya.
Dan buat dulur yang sedang menyimak siaran kami, ini juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube kita di @pro4palembang. Jadi kalau misalnya tadi sempat ketinggalan, boleh langsung ke sana ke Pro4 Palembang ya. Jangan lupa tetap bersama kami suara di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita jeda sejenak. Pernahkah engkau melihat daun-daun yang menari saat angin membawa pesan semesta? Cobalah untuk mendengar bisikan angin bertiup, betapa indah cinta dari kuasanya. Bumi dipijak, langit dijunjung, semesta dan isinya. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya mereka
dulu. Kenapa? Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Ih, siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Ampar pisangku belum masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Menggalepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Kampuang nan Jawa di Mato, gunung sansai baku liliang, dentakan aja kawan-kawan lamo, sangkit pasuliang-suliang. Panduduak nganan elo, nan suka bagotong doyong, sakit sanang samo diraso, dentakan aja kampuang. Sinangga tulo, sinangga tulo, sinangga tulo, sinangga tulo, sinangga tulo,
Nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong? Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih? Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate? Iya Ih, dong. nanti memori laptopku penuh. Nggak Ya, mau ah. aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya? Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot. Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya. Ya iya deh, ya. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Abah, dah, rego sayur, naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani